Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi disampaikan yang hadir dosanya diampunkan, kejelekannya diganti dengan kebaikan, tapi salamnya kok tidak semangat. Mudah-mudahan tidak ada yang pingsan lagi insya Allah. Semuanya sehat, semuanya digampangkan rezekinya, terutama guru kita Habib Husin, dipanjangkan umurnya. Demikian juga keluarganya, digabungkan semua hajatnya. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rezekinya yang sedikit, yang laki ini. Yang perempuan semangat, yang laki semangat. Mudah-mudahan istrinya setia insya Allah. Istrinya berbakti, istrinya tidak suka ngomel insya Allah, istrinya taat, amin Allahumma amin. Yang tidak jawab mudah-mudahan istrinya sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab belum kawin berarti. Innal hamdalillah alladzi idza syaa'a yaktifu fi qulubil muridina law atal irada fayusijuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiyal iman wal ibada wa mahwu kullu rasmin wa ada wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa azama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad as-sadatil qadah wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Para habaib, anak cucu dan pewaris baginda Nabi Muhammad, di sini ada orang tua kita, guru kita Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau sebagai orang tua kita tetap dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Demikian juga ada guru kita Habib Husin bin Idrus Al-Hamid beserta keluarga. Demikian juga mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah. Apapun yang beliau inginkan, mudah-mudahan berkat Nabi, bijahin Nabi, wa alin Nabi, wa ashabin Nabi, wa dzurriyyatin Nabi, wa muhibbin Nabi, Allah kabulkan semuanya. Demikian juga kalau tadi ada Habib Mahi mengatakan saya gurunya, padahal sebaliknya. Datuk beliau, Habib Husin, abahnya Habib Ali, abahnya kakeknya Habib Mahi, ini guru saya di Dalwa. Dan gaya beliau berpidato tadi sama seperti guru saya dan abahnya Habib Ali Zainal Abidin. Makanya tatkala beliau tadi berdiri, saya agak terhibur mengenang Allahumma ghfirlah Habib Husin bin Saleh Al-Muhdhar. Demikian juga Habib Abdullah di sini dan para habaib yang lainnya, tamu dari luar negeri, hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad. Kalau sudah menyebut Nabi Muhammad, ucapan kata-kata apapun tidak akan pernah selesai. Habib Ali yang begitu indah menyampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahina qaruba awanu wadi hadal habib a'lanatis samawati wa man fihinna bitarhib a'latis samawati wal ardun wa man fihinna bitarhib wa amtarul judi ilaihil wujudi sasid wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin nataij. Begitu indah Habib Ali menyampaikan. Tatkala sudah mendekati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, penduduk langit dan bumi dengan semangatnya menyambut, mengucapkan kata tarhib untuk kedatangan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, sehingga apa gerangan yang terjadi pada saat itu, Allah curahkan segala anugerah kedermawanannya, sehingga apa? Habib Ali menyebutkan, wa kullu dhabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Binatang-binatang yang dimiliki oleh bangsa Quraisy berbicara
dengan indahnya, dengan fasihnya menyambut dan mengucapkan kata-kata yang begitu indah menyambut akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang cukup menakjubkan, yang kata Habib Ali Sahibil Maulid, dicurahkan kedermawanannya dengan derasnya tanpa batas, sehingga apa yang terjadi? Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha biulam min barakati wa sa'adati hadal imam. Bukti kedermawanan Rasulullah yang dicurahkan begitu derasnya atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang perempuan pun yang pada waktu itu hamil bersama dengan hamilnya ibu Rasulullah kecuali melahirkan seorang laki-laki, bayi laki-laki. Dan tentu semuanya itu terjadi berkat baginda Nabi Muhammad yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang disampaikan oleh Habib Ali Sahibil Maulid. Kalau tadi Al-Husaini, ya sekarang Al-Hasani kan? Karena Habib Husain ini dari Sayyidina Hasan dan dari Husain dan Sayyidina Hasan. Abahnya dari Sayyidina Husain, uminya dari Sayyidina Hasan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Idiba Al-Hasani? Dikatakan beliau menyebutkan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini, maka arsy bergoncang. Fahtasal arsy taraban wastibsyara. Bergoncang kenapa? Karena senang dan bahagia. Taraban itu seperti orang hadir samar itu atau marawis itu, turun berdendang saking bersenangnya atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Fahtasal arsy taraban wastibsyara. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah maka lebih berwibawa, lebih hebat, lebih menakjubkan atas kelahiran Nabi Muhammad, karena kebesaran dan keagungan Allah akan lebih nampak dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Wal mutalatis samawati anwara. Langit dan bumi penuh dengan cahaya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Bergemuruh suara malaikat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menyambut atas kedatangan baginda Nabi Muhammad. Nah, kalau disampaikan tadi menyambut kedatangan Nabi Muhammad, bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad, kata Rasulullah, aku juga bergembira dengan adanya dia. Sebab itu dua pembicara tadi cukup menakjubkan. Yang pertama, Habib Mahim menyarankan kita ittiba bin Nabi, qudwah hasanah dengan Nabi. Yang kedua, Syekh kita dari Hadramut menyampaikan hendaknya kita ikhlas dalam beramal. Dua-duanya ini bisa disatukan. Namun dua-duanya bisa disatukan, qudwah bin Nabi, qudwah hasanah bin Nabi, ngikuti ciri mensiri teladani dengan wadah Nabi dengan yang baik, dengan amal dan juga ikhlas, tidak akan pernah terjadi kalau kita dan anak didik kita tidak dimasukkan di majelis ini, tidak dididik dengan pendidikan agama. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah menyampaikan yulhimuhu su'ada'u wa yuhrimuhul ashqiya'u. Ilmu yang dibagikan oleh Habib Husain di tempat ini, di pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya akan didapat oleh mereka calon manusia yang bahagia. Bahagia karena mengenal Nabi, bahagia karena bisa qudwah kepada Nabi, bahagia karena bisa amal dengan amalnya Nabi, bahagia karena bisa tahu bagaimana cara ikhlas beramal qudwah kepada Nabi SAW. Namun calon-calon manusia yang celaka tidak akan memasukkan anaknya ke tempat ini, karena dia tidak akan pernah mengenal bagaimana cara qudwah bin Nabi, amal dengan amalnya Nabi, ikhlas dengan ikhlasin Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau kita bicara Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah selesai. Kenapa? Wa ma min khuliqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Akhlak sehebat apapun, sesempurna apapun, ilmu setinggi apapun, semua adalah merupakan percikan daripada kemuliaan ilmu dan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang sastrawan
menyampaikan ma madahtu bi qasidati bi Muhammadi walakin mudihtu bi qasidati bi Muhammadi. Seorang pujangga besar mengatakan, tatkala aku menyampaikan nasyid qasidah, mengarang dan melantunkannya, aku tidak pernah pantas memuji Nabi Muhammad SAW. Syair yang aku lantunkan, syair yang aku karang, syair yang aku qasidahkan dengan indahnya tidak bisa memuji Nabi Muhammad SAW. Tapi pada dasarnya, tatkala aku mengarang syair-syair yang indah, aku lantunkan syair-syair yang indah, dengan lantunan dan karangan itu, aku menjadi mulia karena memuji baginda Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, di samping tadi qudwah hasanah, dan juga Habib Mahir mengatakan amal, dan juga ditambah dengan ikhlas, tentunya tidak akan terlaksana kecuali di pondok ini, yaitu dengan ilmu. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperhatikan baginda Nabi Muhammad. Kita harus memperhatikan perasaan Nabi Muhammad yang pada saat ini di Indonesia dicabik-cabik. Dalam kitab Ta'tirul Anfas, kutipan daripada kitab Al-Qirtas, di situ ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyampaikan, man ahabba ayyun syafi ajalih wa yumatta'ah fima khawallahu alaih falyuhlifni fi durriyati atau fi ahli khilafatan hasanatan. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ta'tirul Anfas halaman 400. Barang siapa, sabda Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya, dan kalau diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan umur, diberi kenikmatan jabatan, diberi kenikmatan keberkahan ilmu, diberi kenikmatan apapun, ingin kenikmatan itu menjadi nikmat bagi dirinya, maka mau tidak mau, bahasa bebasnya, jagalah keluargaku dengan penjagaan yang baik. Fal yuflifni fi ahli khilafatan hasanatan. Hati-hati dengan keluargaku. Jangan ikut-ikutan menghujat sebagaimana di medsos yang sering saya sampaikan. Siapapun yang menghujat para habaib tidak pantas menendang ilmu baginda Nabi Muhammad. Siapapun yang membenci para habaib tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering saya sampaikan di sini, di mana Rasulullah mengatakan asas daripada iman kita tidak ada lain, adalah cinta sahabat dan cinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Sayyid Imam Syafi'i radhiyallahu an menyampaikan, "Lau kana hubbu ali Muhammadin damban, fadzalika dambun lastu anhu atubu." Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para habaib merupakan dosa. Dosa itu akan selalu saya lakukan dan saya tidak akan pernah bertobat. Jadi hati-hati. Letakkan di hati kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Karena cinta kepada Nabi Muhammad berarti menunjukkan bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Itu adalah wasiat Nabi Muhammad. Sebaliknya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang menghujat para habaib, yang tidak menghormati para habaib. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man lam yuflikhni fi ahli bi khilafatan hasanatan. Barang siapa yang tidak menjaga adab kepada keluargaku, kepada para habaib, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wal iyadu billah, batara umruh. Umurnya tidak berkah, ilmunya tidak berkah, ibadahnya tidak berkah, perjuangannya tidak berkah, puasanya tidak berkah, apapun yang pernah dilakukan tidak berkah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengerikan ancaman daripada Nabi, wa warada alayya yaumal qiyamah, dia akan datang menghadapku kelak pada hari kiamat, muswaddan wajhuhu, mukanya gelap gulita, bukan tergolong daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Ini cara kita beramal qudwah hasanah kepada Rasulullah, beramal dengan amal Rasulullah, disampaikan tadi dengan ikhlas, dan tentunya dipadukan di majelis ini, di pondok ini, yaitu dengan amal.
itu diantaranya cara menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sangat prihatin pada saat ini. Maaf ya, kadang-kadang minta maaf, mungkin saya juga melakukan. Kalau sudah punya ilmu, pakai imamah terkenal, mendudukkan dirinya lebih mulia daripada habaib. Para habaib, saya minta maaf kalau saya pernah melakukan seperti itu. Hati-hati, itu amanat Rasulullah. Adab dan akhlak juga tidak ada sekarang. Yang kedua, kadangkala juga adab kepada orang tua tidak ada. Kalau anak lebih alim, apalagi lulusan luar negeri, lebih fasih dalam berbahasa Arab, lebih pintar menyampaikan dalil, seenaknya sama orang tuanya. Afwan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sabda Rasulullah SAW? Falyamalil aq liwalidayhi ma syaa ayyaf'al falan yadkhulal jannah. Coba ancaman Rasulullah. Lakukan bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apa definisi durhaka? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan definisi durhaka, man ahzana walidayhi faqad aqahuma, menjadikan hati orang tuanya tidak senang, itu durhaka namanya. Apa Rasulullah menyampaikan? Barang sampaikan kepada mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lakukan apa saja. Tempuh ilmu, raih ilmu setinggi apapun, raih ibadah sehebat apapun, bersedekah sehebat apapun, lakukan segala ragam kebaikan. Falan harfu nafsin wastiqbalin, tidak mungkin dan tidak bakalan masuk surga. Jadi kalau kita yang kedua, ilmu kita ingin bermanfaat, ibadah kita ingin bermanfaat, kedudukan kita ingin mulia, maka hendaknya hormat kepada orang tua. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wal hadirat, Sayyidina Ibrahim alaihissalam pernah mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiatnya Allah? Ya Khalili Ibrahim, ahsin khuluqak walau ma'al kufar tadkhul madakhilal abrar. Wahai teman dekatku Ibrahim, berakhlaklah dengan akhlak yang baik walaupun kamu menghadapi orang kafir. Karena yang masuk surga itu hanya orang berakhlak. Anda punya ilmu tidak punya akhlak, jangan berharap masuk surga. Anda ahli ibadah, Anda ahli sedekah, Anda ahli apapun dari kebaikan, tidak punya akhlak. Akhlak kepada Rasul berarti juga akhlak kepada para habaib. Akhlak kepada Rasul berarti juga akhlak kepada guru. Akhlak kepada Rasul berarti juga akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada Rasul berarti juga akhlak kepada kedua orang tua ataupun orang yang lebih tua. Ini yang sudah tidak ada di masyarakat kita. Makanya seorang ulama besar, murid dari Habibul Ghadir bin Ahmad Jeddah, yaitu Syekh Umar Baraja, beliau mengutip suatu syair yang begitu indah dalam kitab Akhlakul Baninya. Apa beliau kutip? Beliau mengatakan, innamal umamu akhlaquhum ma bagiyat wa in dahabat akhlaquhum dahabu. Generasi itu dianggap ada kalau punya akhlak. Anda wahai adikku, kalau Anda ini dianggap ada oleh Allah kalau punya akhlak kepada orang tua, punya akhlak kepada para habaib, punya akhlak kepada orang yang lebih tua. Wa in dahabat akhlaquhum dahabu. Kalau Anda tidak punya akhlak, keberadaan Anda sama seperti tidak pernah ada. Oleh sebab itu, guru kami Al Habib Hasan beliau mengatakan, Anil Hasan wa an Abil Hasan an Jaddil Hasan qala sallallahu alaihi wasallam inna ahsanal hasan huwal khuluqul hasan. Habib Hasan menyampaikan, diriwayatkan daripada bersumber daripada Sayyidina Hasan, dari ayahnya Sayyidina Hasan Sayyidina Ali, dari kakeknya Sayyidina Hasan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya yang baik adalah akhlak yang baik. Ini yang sudah mulai kurang. Dan juga dikatakan sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan seperti pencuci piring, bersih tangan saya dulu baru yang lainnya. Bukan saya merasa diri saya mampu menyampaikan dan mengamalkan apa yang saya sampaikan. Tapi ingat, dikatakan oleh seorang pujangga, dikatakan apa? Innamal yatim laysa man mata walidu wa innamal yatim yatimul ilmi wal adabi. Yang dikatakan yatim bukan tidak ada kedua orang tuanya, tapi yang dikatakan yatim tidak dimasukkan ke pesantren ini. Yang dikatakan yatim bukan tidak ada orang tuanya, tapi yang dikatakan yatim
adalah yatim, artinya tidak punya ilmu dan tidak punya adab, tidak punya akhlak. Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat para habaib semuanya kita bisa melakukan semuanya ini, bisa memakmurkan majelis ini, bisa memakmurkan pondok ini, dan semuanya bisa mendukung Habib Husin. Hati-hati, hati-hati. Tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah secara langsung titip kepada anda yang dekat dengan habaib yang ada di sini. Rasulullah menitipkan Habib Husin, kalau anda tidak memperhatikan, maka umur anda tidak akan berkah. Wajah anda nanti pada hari kiamat akan menghadap Rasulullah dalam keadaan hitam pekam, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita, tapi kita menghadap Rasulullah dengan wajah yang ceria. Rasulullah menyambut, mudah-mudahan kita tergolong dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asadi ummati li hubban ya nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, yaitu sekelompok umatku, kata Rasulullah, yang paling mencintai aku dan merindukan aku. Rasulullah juga cinta kepada mereka, rindu kepada mereka. Siapakah mereka? Sekelompok manusia yang bukan generasi pada masa Rasulullah. Ada, andai kata ada di antara mereka diizinkan melihat wajah Nabi Muhammad, berani mengorbankan harta dan keluarganya asalkan bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Kira-kira saya tanya sebagai penutup, siap untuk menatap wajah Nabi Muhammad? Ingin berjumpa untuk Nabi Muhammad? Maka jawabannya, sebesar apa pengorbanan anda untuk Habib Husin, itulah ukuran anda, apakah anda layak berjumpa dengan Nabi Muhammad ataupun tidak. Demikian juga untuk para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam hadis tersebut, sehingga kita berharap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bisnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bisnul khatimah. Bijahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul, wahab lana kullasul. Rabbi istajib li amin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.